Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdik, kembali lagi di podcast Si Cerdik. Hari ini kita akan membahas seputar obsesi. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat seru banget, yaitu tentang pramuka. Kita sudah kedatangan dua tamu, yaitu ada Kak Solihin dan Kak Siti Humairo. Silakan Kak. Gimana Kak Solihin, Kak Humairo kabarnya sehat? Alhamdulillah sampai hari ini keadaannya sehat. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Solihin, sebagai pembina, menurut kakak apa sih makna pramuka itu? Makna pramuka menurut saya itu luar biasa. Kenapa saya mengatakan pramuka itu luar biasa? Karena di dalamnya pramuka itu memiliki banyak sekali pendidikan, ya, banyak sekali pendidikan dan pengetahuan yang bisa digali tentunya sama peserta didik, gitu. Kalau kita benar-benar memaknai apa itu pramuka, pasti mereka karakternya akan terbentuk, disiplinnya akan terbentuk. Bahkan kalau kita ngelihat kode kehormatan gerakan pramuka, di situ ada Trisatya dan Dasadharma, itu isinya sudah mencakup kehidupan kita. Kalau misalnya kita bisa aja mengamalkan kedua itu, insya Allah ya kita tidak akan kita tidak akan hilang arah gitu ya, gitu. Karena isinya juga bagus ya, bisa mendidik kita sebagai peserta didik, bahkan saya pun sebagai pembina, kalau bisa mengamalkan itu, insya Allah gitu. Kita lanjut ke Kak Siti Humairo. Sejak kapan sih Kak Humairo ini bergabung dengan pramuka, dan apa sih alasan kakak bergabung ke organisasi pramuka itu? Untuk pertama kali masuk pramuka itu dari kelas 7, dan awal masuk itu dan alasannya ingin melanjutkan dari pramuka yang di MI itu. Oh, jadi sebelumnya juga pernah ikut pramuka gitu di SD-nya? Iya, pernah. Oh iya. Kalau dari sisi pembina sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam membina pramuka saat ini? Kalau ditanya tantangan untuk tahun ini sangat bukan tahun ini ya, maksudnya saat ini luar biasa. Karena peserta didiknya adalah anak-anak yang udah pada cerdas sebetulnya ya. Generasi Gen Z ini udah cerdas, apalagi dengan teknologinya gitu ya. Nah, di sini saya sebagai pembina, bagaimana caranya seimbang gitu antara latihan secara langsung, antara latihan secara digitalisasi. Makanya bagaimana caranya membuat gitu ya, membuat materi atau membuat permainan yang menarik bagi anak-anak zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang memang lebih cenderung banyak menggunakan teknologi gitu ya. Jadi saya bagaimana caranya membuat materi kepramukaan ini dengan kemasan yang diterima atau bisa diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Tantangannya luar biasa. Jadi gimana caranya kita harus benar-benar mengolah gitu ya, mengolah materi ini yang tadinya sederhana jadi menarik buat anak-anak gitu. Menurut Kak Umay, manfaat terbesar yang didapat di dalam pramuka dalam kehidupan sehari-hari apa aja sih? Untuk manfaatnya mungkin saya bisa lebih mandiri, saya juga bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab, karena dari kakak pembina juga mengajarkan itu semua. Oh iya, banyak banget ya manfaatnya. Nah,
Kak Solihin dan Kak Umay, ada pesan nggak buat teman-teman yang masih ragu ikut pramuka? Buat peserta didik atau buat teman-teman yang masih ragu dengan pramuka, kayaknya jangan deh gitu ya, menurut saya gitu. Justru saya harus ikut pramuka. Kenapa? Karena dengan kita berada di pramuka, kita belajar disiplin, kita belajar pendidikan karakter ya, karena yang terutama adalah pendidikan karakter gitu. Bagaimana caranya membentuk siswa menjadi lebih baik. Jadi jangan ragu lagi. Karena apalagi materi pramuka itu banyak gitu, nggak akan jenuh sebetulnya ya, nggak akan jenuh karena materi ini selesai ada materi berikutnya. Jadi materinya banyak, nggak cukup satu gitu ya, nggak fokus. Artinya kita bisa berganti-ganti, bahkan kalau kita mau camping gitu ya, kalau mau ada kegiatan keluar rappling gitu ya, atau misalnya pengen penjelajahan ya, kita laksanakan penjelajahan. Jadi kayaknya kalau ragu dengan pramuka jangan deh gitu, ayo ikut pramuka. Jadi ada pendidikan karakter yang nantinya akan melekat di dalam diri peserta gitu. Ya, bener banget sih Kak. Dan banyak orang juga yang berpikir pramuka itu cuma soal tali temali dan berkemah, padahal ada banyak banget nilai kehidupan di dalamnya. Dan tadi juga Kak Solihin bilang pramuka itu membentuk karakter. Bisa dijelasin nggak Kak lebih lanjut tentang pembentukan karakter itu seperti apa? Gini, jadi pertama kita membentuk disiplin. Di pramuka sendiri kita menerapkan itu. Setiap hari Sabtu kita wajib atau harus datang jam 7 ya untuk kedatangan. Kemudian itu melatih supaya disiplin waktu. Kemudian selain itu anak-anak dicoba untuk menerapkan dari segi keagamaannya sesuai dengan SKU dan Trisatya dan Dasadharmanya. Ketika waktu sholat, gimana caranya mereka melaksanakan sholat, berhenti latihannya gitu. Kalau misalnya pembina belum mengingatkan untuk sholat, ada inisiatif dari mereka untuk melaksanakan sholat gitu. Itu dari segi keagamaannya. Kemudian dari segi pengetahuan, tentu di SKU juga sudah jelas ya, di SKU juga sudah jelas banyak tentang pengetahuannya, sehingga dari pengetahuan itu mereka akan membentuk karakter mereka gitu, disiplin waktunya ya, kemudian pengetahuannya lebih banyak lagi, sehingga apalagi kita penerapannya ke mereka sedikit materi yang disampaikan, tetapi gimana caranya mereka melekat di dalam diri mereka gitu. Dari penjelasan Kak Solihin tadi itu pasti banyak pengalaman seru ya yang didapat. Bisa diceritakan gak sih satu aja pengalaman yang paling seru, dimulai dari kakak aja dulu. Pengalaman yang paling seru, sebetulnya di setiap event pun kita menemukan keseruan tersendiri ya. Cuman yang paling terasa bagi saya ketika melihat mereka berkegiatan kegiatan Jambore cabang yang dilaksanakan di daerah Cigudeg sana, di Leuwijeri. Itu keadaannya hujan yang luar biasa ya, hujan yang sangat luar biasa besarnya. Di situ saya ngelihat karakter asli mereka, bagaimana mereka menyelamatkan barang-barang mereka, bagaimana mereka mengamankan area mereka ketika hujan gitu ya. Itu bukan hanya seru menurut saya, tetapi ada pendidikan karakternya gitu ya. Kemudian ada lagi banyak kegiatan ya selain Jambore, kayak kegiatan Garuda gitu, kemudian kegiatan LT kemarin yang luar biasa gitu menurut saya.
Kalau ke Umay ada gak sih pengalaman seru yang ke Umay sudah laksanakan gitu? Untuk pengalaman seru itu banyak sekali ya. Dari event-event yang sudah dilaksanakan pasti itu banyak banget yang serunya gitu. Dan yang paling seru mungkin yang dari Jambore Madrasah itu dilaksanakan di daerah Sumedang, dan itu tuh kita benar-benar dilepas banget dan kita menemukan banyak banget teman yang baru gitu. Terus bisa kenalan juga sama dari pangkalan-pangkalan yang lain juga gitu. Terus ya pokoknya kita di situ kayak banyak banget pengalamannya lah gitu. Ya, berarti Pramuka MTSN Negeri Bogor ini udah jauh gitu ya sampai ke Sumedang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang terakhir nih, selama kakak menjadi pembina di sini dan Kak Umay sudah menjadi anggota Pramuka selama 3 tahun berarti ya, 3 tahun di MTSN Negeri Bogor ini, apa sih prestasi yang Kak Solihin dan Kak Umay sudah raih dalam 3 tahun ke belakang atau berapa tahun ke belakang? Untuk prestasi, alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan lomba tingkat ya, dari mulai tingkat 1 bahkan sampai lomba tingkat 4. Itu juga sama dilaksanakan di Kiara Payung, Sumedang ya. Prestasi kita udah sampai LT4. Kemudian kemarin terbaru kita mengikuti LRT. Alhamdulillah juga kita di situ juara ketiga itu ya, se-kabupaten. Kalau ke belakang mah mungkin alhamdulillah juga banyak juga ya. Karena yang paling baru kemarin itu ya itu LRT, kemudian LT4 tingkat Provinsi Jawa Barat gitu ya. Dan kita juga merasakan apa namanya simulasi LT5 gitu ya, merasakan. Tapi yang paling terasa prestasinya ketika mendapatkan LT dan mewakili Kabupaten Bogor untuk di LT4 gitu. Alhamdulillah banget ya, udah banyak prestasi di Pramuka MTSN Negeri Bogor ini. Terima kasih ya Kak Solihin, Kak Siti Humairah sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang udah dengerin dan nonton kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.